Korea, salah satu peradaban Asia Timur yang sangat terkenal pada masa kini. Dan saya yakin, kalian semua setidaknya pasti mengetahui hal-hal yang identik dari Korea, seperti produk teknologi Samsung, produk otomotif Hyundai, K-pop dan K-drama, busana hanbok, minuman soju serta asinan sayur kimchi, hingga diktator Kim Jong-un, pemimpin negara Korea Utara yang sangat suka mengancam Amerika Serikat dengan rudal nuklirnya. Hehe. Faktanya, setiap video di channel Historius dibuat menggunakan Samsung Android A71 kesayangan saya. Dan secara tidak langsung, produk teknologi Korea ini punya andil besar dalam perkembangan channel Historius. Channel Historius telah membahas sejarah dua peradaban besar Asia Timur, yakni Cina dan Jepang. Sekarang, sebagai pelengkap, kita akan membahas sejarah peradaban Korea dari zaman prasejarah hingga akhir masa Kekaisaran Korea. Sejarah modern Korea serta terkait negara Korea Utara dan Selatan akan kita bahas di lain waktu. Tanpa basa-basi, mari kita mulai. Pertama, mari kita bahas masa prasejarah Korea. Manusia telah menempati semenanjung Korea kurang lebih 500.000 tahun yang lalu. Hal ini dibuktikan dari peninggalan arkeologis berupa alat-alat tajam terbuat dari batu yang ditemukan di situs Sokjangri. Waktu berjalan hingga Korea memasuki periode tembikar Jelmun. Sesuai namanya, periode ini dinamai dari penemuan tembikar bermotif goresan sisir yang dalam bahasa Korea dinamakan Jelmun. Manusia pada masa ini hidup berburu meramu sambil bercocok tanam dalam skala kecil. Setelah periode Jelmun, kita sekarang masuk ke periode tembikar Mumun. Pada masa ini, manusia telah hidup dalam pemukiman besar, melakukan kegiatan bercocok tanam dalam skala besar, dan membangun bangunan megalitik yang diperuntukkan sebagai makam. Sekarang kita akan memasuki masa sejarah kuno Korea. Kerajaan pertama yang berdiri di Korea adalah Kerajaan Gojoseon, yang terletak di wilayah utara semenanjung Korea. Berdasarkan mitos masyarakat Korea, Kerajaan Gojoseon didirikan oleh Raja Dangun, yang merupakan anak dari Dewa Hwanung dengan seorang wanita bernama Ungyo, yang dulunya adalah seekor beruang. Kisah ini diambil dari buku Samguk-yusa, sebuah buku yang berisikan kumpulan legenda, cerita rakyat, dan juga catatan sejarah Korea yang ditulis oleh seorang biarawan Buddha bernama Ilyon pada tahun 1281. Dan tentu saja teman-teman, kisah ini tidak bisa kita terima sebagai sejarah. Berdasarkan Samguk-yusa, Kerajaan Gojoseon berdiri pada tahun 2333 sebelum Masehi. Tetapi, sejarawan meragukan penanggalan dan juga kisah ini, sehingga kapan dan bagaimana berdirinya Kerajaan Gojoseon masih menjadi misteri dan tidak diketahui hingga sekarang. Namun, walaupun dengan segala kekurangan ini, peristiwa berdirinya Kerajaan Gojoseon yang didirikan Raja Dangun tetap memiliki peran penting dalam kebudayaan serta identitas nasional bangsa Korea. Setiap tanggal 3 Oktober, baik Korea Selatan maupun Korea Utara merayakan hari kelahiran nasional berdasarkan peristiwa berdirinya Kerajaan Gojoseon oleh Raja Dangun. Kerajaan Gojoseon kelak akan mengalami keruntuhan, di mana dinasti Han Cina di bawah kepemimpinan Kaisar Wu melakukan invasi ke Korea. Pada tahun 108 sebelum Masehi, Kerajaan Gojoseon runtuh dan wilayah kekuasaannya diduduki oleh dinasti Han. Well, kedepannya dalam video ini, Kekaisaran Cina akan sering melakukan invasi ke Korea dan akan menjadi sebuah kegiatan sehari-hari bagi Korea untuk melawan mereka. Ya begitulah. Namun, Kerajaan Gojoseon bukan satu-satunya negara yang berdiri di semenanjung Korea pada waktu itu. Di selatan, berdiri negara Jin, sebuah negara berbentuk konfederasi suku-suku dan negara kota. Negara ini berdiri sekitar abad keempat sebelum Masehi dan runtuh pada abad kedua sebelum Masehi. Kerajaan Gojoseon dan negara Jin runtuh pada waktu yang berdekatan, dan kejatuhan dua negara ini membawa Korea ke dalam periode tiga kerajaan awal. Banyak negara-negara kecil berdiri akibat keruntuhan dua negara besar ini. Contoh, negara Jin di selatan terpecah menjadi tiga negara, yakni Konfederasi Byeonhan, Jinhan, dan Mahan. Di utara, bekas wilayah Gojoseon yang dijajah oleh Kekaisaran Cina
akan dibagi menjadi 4 provinsi administratif. Dengan berjalannya waktu, wilayah-wilayah dan negara-negara kecil ini berkembang menjadi 3 kerajaan berpengaruh di semenanjung Korea. Ketiga kerajaan ini adalah Goguryeo, Baekje, dan Silla. Masa 3 kerajaan awal ini adalah masa yang cukup rumit dan menarik untuk dibahas akibat pergumulan dan intrik politik sengit yang terjadi antara kerajaan Goguryeo, Baekje, dan Silla. Kekaisaran Cina dan kerajaan Yamato Jepang juga ikut berperan dalam konflik 3 kerajaan Korea tersebut. Mari kita bahas secara sangat singkat ketiga kerajaan Korea ini. Yang pertama adalah kerajaan Goguryeo. Kerajaan Goguryeo sangat terkenal dengan kemiliterannya. Faktanya, kerajaan Goguryeo merupakan kerajaan terkuat dan terluas pada masa 3 kerajaan awal di Korea. Kerajaan ini terletak di bagian utara semenanjung Korea, dan pada masa puncaknya hampir menguasai seluruh semenanjung Korea. Kerajaan Goguryeo mengalami zaman keemasannya pada masa Raja Gwanggaeto yang agung dan anaknya Jangsu. Kerajaan Goguryeo juga sering terlibat konflik militer dengan Kekaisaran Cina. Perang paling terkenal antara kerajaan Goguryeo dan Kekaisaran Cina terjadi pada tahun 598 hingga 614, di mana dinasti Sui Cina melakukan invasi berskala besar terhadap kerajaan Goguryeo. Namun, jumlah tentara Cina yang banyak tidak mampu menguasai Goguryeo. Dinasti Sui mengalami kekalahan dan kerugian finansial yang sangat besar akibat perang ini. Hal tersebut menjadi salah satu faktor keruntuhan dinasti Sui yang runtuh pada tahun 618, 4 tahun setelah berakhirnya invasi ke Goguryeo. Setelah membahas kerajaan Goguryeo, mari sekarang kita bahas kerajaan Baekje di wilayah selatan. Jika kerajaan Goguryeo unggul dalam kemiliteran, maka kerajaan Baekje unggul dalam kelautan. Baekje memiliki armada angkatan laut yang cukup kuat serta aktif dalam perdagangan laut di belahan Asia Timur. Kerajaan Baekje punya peranan besar dalam membawa dan memperkenalkan kebudayaan dan teknologi Cina serta agama Buddha ke Kepulauan Jepang. Suatu hal yang menarik bahwa kerajaan Baekje didirikan oleh seorang pangeran Goguryeo bernama Onjo. Kerajaan yang didirikan Raja Onjo ini kelak akan mampu menjadi kekuatan dominan di semenanjung Korea dengan mempersatukan konfederasi Mahan ke dalam satu pemerintahan terpusat. Dan yang terakhir, mari kita bahas kerajaan Silla. Sama halnya seperti berdirinya kerajaan Baekje, kerajaan Silla awalnya hanyalah salah satu negara kota bernama Saro yang berada dalam konfederasi Jinhan. Dengan berjalannya waktu, kota Saro menjadi kuat hingga akhirnya mencaplok wilayah konfederasi Jinhan dan kemudian menjadi kerajaan Silla. Jika Goguryeo unggul dalam kemiliteran dan Baekje unggul dalam pelayaran serta perdagangan laut, maka kerajaan Silla unggul dalam hubungan diplomatik. Kerajaan Silla merupakan kerajaan Korea yang paling lemah dan paling kecil pada masa 3 kerajaan awal. Tetapi, dengan kecerdikan dalam berdiplomasi, kerajaan Silla mampu bertahan dari gempuran Goguryeo dan Baekje. Faktanya, suatu hal yang tak terduga di mana kerajaan Silla kelak mampu mempersatukan seluruh semenanjung Korea. Kerajaan Silla juga memiliki sosok pemimpin yang cukup terkenal dan berpengaruh, yaitu Ratu Sondok. Dia adalah ratu berdaulat pertama kerajaan Silla, serta ratu berdaulat pertama dalam sejarah Korea. Sosok Ratu Sondok yang terkenal ini bahkan sampai diangkat dalam serial drama Korea Selatan produksi MBC yang pertama kali disiarkan pada tahun 2009, di mana Ratu Sondok diperankan oleh aktris Lee Yo-won. Saya yakin beberapa di antara kalian pasti pernah menonton serial K-drama ini. Ratu Sondok terkenal dengan mendukung kegiatan kesenian dan ilmu pengetahuan. Dia membangun 2 bangunan bersejarah yang terkenal di Korea. Yang pertama adalah fasilitas observatori astronomi Chomsongdae, yang sesuai namanya, berfungsi untuk mengamati peredaran benda langit seperti bintang dan planet. Chomsongdae merupakan bangunan observasi astronomi tertua yang masih berdiri di Asia Timur. Bangunan bersejarah kedua adalah Pagoda Hangyongsa, sebuah struktur besar setinggi 68 meter yang dibuat tanpa paku. Ketika Pagoda Hangyongsa selesai dibangun, bangunan ini merupakan bangunan tertinggi di Asia Timur. Tetapi, sangat disayangkan,
pagoda Hangyongsa nantinya akan hancur terbakar akibat invasi brutal Kekaisaran Mongol pada tahun 1238. Masa pemerintahan Ratu Sondok juga menjadi tapak awal kebangkitan kerajaan Silla dalam menguasai semenanjung Korea menggunakan diplomasinya. Bagaimana alur peristiwanya? Pada tahun 638, kerajaan Goguryeo melancarkan serangan di wilayah perbatasan kerajaan Silla. Kemudian, pada tahun 642, kerajaan Baekje juga menyerang kerajaan Silla. Melihat keadaan yang berbahaya ini, Ratu Sondok memohon bantuan kepada Kaisar Taizong dari dinasti Tang Cina untuk menolongnya. Awalnya Kaisar Taizong tidak mau membantu Ratu Sondok dan bahkan mengolok-ngoloknya hanya karena dia adalah seorang wanita. Tetapi Kaisar Taizong akhirnya berubah pikiran setelah khawatir melihat kerajaan Goguryeo yang semakin kuat dan bisa menjadi ancaman di masa depan. Pecahlah perang besar antara dinasti Tang Cina dengan Silla melawan Goguryeo dengan Baekje. Kerajaan Yamato Jepang juga ikut terlibat dalam perang ini dan memihak kepada Goguryeo dan Baekje. Ratu Sondok kelak meninggal karena sakit pada tahun 647, sekitar 2 tahun setelah perang besar ini dimulai. Fase pertama perang ini dimulai pada tahun 645, ketika pasukan dinasti Tang yang dipimpin oleh Kaisar Taizong sendiri menginvasi Goguryeo. Namun invasi ini gagal. Fase kedua dimulai pada tahun 654, di mana Silla dan dinasti Tang memusatkan kekuatan mereka untuk menguasai kerajaan Baekje dan berhasil menaklukkannya pada tahun 660. Setelah menundukkan Baekje, barulah dinasti Tang dengan Silla bersama-sama menyerang kerajaan Goguryeo yang akhirnya runtuh pada tahun 668. Dengan keruntuhan Goguryeo dan Baekje, kerajaan Silla mampu menguasai semenanjung Korea. Dan dengan ini, dimulailah masa kerajaan utara dan selatan. Kerajaan Silla pada masa ini menjadi kekuatan politik dominan di Asia Timur. Setelah mempersatukan semenanjung Korea, kerajaan Silla mewarisi kemampuan melaut kerajaan Baekje dengan menjadi kerajaan maritim yang memiliki armada kapal dagang besar, serta melakukan perdagangan laut dengan Kekaisaran Cina dan Jepang. Ibu kota kerajaan Silla, yakni Sorabol, menjadi salah satu kota terbesar di Asia dan menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan. Hubungan diplomatis yang erat dengan dinasti Tang dilakukan, dan pengaruh filosofi Konghucu serta agama Buddha menjadi fondasi baru sosiopolitik kerajaan Silla. Namun, sebenarnya kerajaan Silla tidak sepenuhnya menguasai semenanjung Korea. Di wilayah utara kerajaan Silla terdapat kerajaan Balhae, sebuah kerajaan multi-etnis yang menguasai beberapa wilayah utara semenanjung Korea dan Manchuria. Kerajaan ini didirikan oleh seorang jenderal Goguryeo bernama Daejeong setelah keruntuhan kerajaan Goguryeo akibat serangan dinasti Tang dan Silla. Keberadaan kerajaan Silla di selatan dan kerajaan Balhae di utara inilah yang membuat nama periode ini dinamai Masa Kerajaan Utara dan Selatan. Masa kejayaan Silla selama kurang lebih 200 tahun kelak akan berakhir. Kaum bangsawan Silla kelak akan semakin kuat, sedangkan kekuasaan raja sendiri makin melemah. Pajak semakin meningkat membuat petani dan rakyat kecil mengamuk, mengakibatkan pemberontakan kecil di penjuru kerajaan. Kelemahan ini membuat banyak sekali pemimpin lokal dan jenderal tertentu memberontak dan mendirikan kerajaannya sendiri. Hal ini mengakibatkan berdirinya kembali 2 kerajaan Korea terdahulu yang telah ditaklukkan Silla, yaitu kerajaan Baekje dan kerajaan Goryeo. Korea sekarang memasuki masa 3 kerajaan akhir, di mana konflik kembali pecah antara 3 kerajaan besar ini. Konflik besar ini nantinya akan berakhir ketika salah satu jenderal kerajaan Goryeo yang baru berdiri, yakni Wanggon, kelak akan mampu menguasai seluruh semenanjung Korea dengan menaklukkan Silla dan Baekje. Jenderal Wanggon juga akan menjadi Raja Goryeo serta menggunakan nama baru, yakni Taejo, dan mendirikan sebuah dinasti yang akan menguasai seluruh Korea selama lebih dari 400 tahun. Dimulailah masa kerajaan Goryeo. Kerajaan Goryeo, layaknya kerajaan Silla, adalah kerajaan berpengaruh dalam sejarah nasional Korea.
karena mampu mempersatukan seluruh semenanjung Korea. Berbeda dengan kerajaan Silla, kerajaan Goryeo mampu menguasai wilayah utara semenanjung Korea yang dulu dikuasai kerajaan Balhae. Hal ini membuat sejarawan modern Korea lebih menganggap kerajaan Goryeo sebagai pemersatu semenanjung Korea yang sebenarnya. Nama Korea yang kita gunakan sekarang untuk merujuk peradaban mereka berasal dari nama kerajaan Goryeo. Kata Goryeo juga bisa dieja Koryo. Ketika penjelajah terkenal asal Venesia, yakni Marco Polo, berkunjung ke Cina yang pada waktu itu dikuasai dinasti Yuan beretnis Mongol, dia mencatat keberadaan kerajaan Goryeo dalam bukunya dan menamainya Kaoli, yang sebenarnya adalah nama Goryeo dalam bahasa Cina. Kata Kaoli ini kemudian tersebar di benua Eropa pada abad pertengahan dan kelak akan berkembang dengan variasi pengejaan baru. Contohnya seperti Kaule, Kore, dan yang paling terkenal nantinya, Korea. Nama Korea yang kita kenal sekarang akan terus digunakan oleh negara-negara barat hingga zaman modern dan juga terserap ke dalam bahasa kita sendiri. Kerajaan Goryeo adalah kerajaan yang kaya serta berkebudayaan tinggi pada masanya. Kerajaan Goryeo sangat mendukung agama Buddha dan menjadikannya sebagai agama negara. Goryeo juga berperan besar dalam terciptanya Tripitaka Koreana, yaitu kumpulan kitab Tripitaka yang diukir dalam blok kayu pencetak berjumlah 81.258 blok. Tripitaka Koreana sekarang disimpan di kuil Heinsa dan masih awet serta terjaga hingga kini. Kerajaan Goryeo sama seperti kerajaan Silla di masa sebelumnya, tetap menjalin diplomasi dan perdagangan di berbagai tempat. Hal yang luar biasa di mana kerajaan Goryeo bahkan menjalin hubungan dagang dengan peradaban Islam dan memperbolehkan pedagang-pedagang Muslim dari Timur Tengah untuk menetap. Namun, tetap diberi catatan bahwa jumlah pedagang Muslim ini sangat sedikit, sehingga tidak mempengaruhi struktur sosial masyarakat Goryeo waktu itu. Dalam bidang seni, kerajinan keramik dan porselen kerajaan Goryeo merupakan salah satu yang terbaik dalam sejarah Korea. Contohnya adalah seladon, yaitu porselen unik berwarna hijau giok yang menjadi komoditi terkenal kerajaan Goryeo. Dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seorang negarawan dan penulis dari kerajaan Goryeo bernama Choyone berjasa dalam menciptakan alat cetak lepas pertama yang terbuat dari besi. Namun, dengan segala pencapaian hebat yang Goryeo raih, mereka akan menghadapi musuh mengerikan yang akan datang dari utara. Sepanjang masa awal kerajaan Goryeo, mereka telah sering berperang dengan kerajaan semi-nomaden yang terletak di utara. Contoh seperti Imperium Khitan dan dinasti Jin Jurchen. Tetapi, kali ini mereka akan menghadapi lawan yang lebih kuat, yaitu Kekaisaran Mongol. Suatu hal yang luar biasa bahwa kerajaan Goryeo mampu memberikan perlawanan sengit terhadap tentara Mongol. Dan Kekaisaran Mongol pun membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menguasai Goryeo secara telak. Namun, karena kerusakan dan korban jiwa yang dialami Goryeo sangat besar, akhirnya kerajaan Goryeo menyerah kepada Kekaisaran Mongol dan menjadi vassal states atau negara bawahannya pada tahun 1270. Hal ini membuat Raja Goryeo harus memberikan upeti berkala kepada Kekaisaran Mongol. Kerajaan Goryeo menjadi vassal states Kekaisaran Mongol dan kelak dinasti Yuan selama kurang lebih 85 tahun, hingga akhirnya dinasti Yuan Mongol melemah dan runtuh. Goryeo mengambil kesempatan ini untuk membebaskan diri dari belenggu Mongol dan akhirnya kembali merdeka. Kerajaan Goryeo beserta dinastinya akan terus berkuasa hingga tahun 1392. Pada akhir masa kerajaan Goryeo, negara kembali dilanda perang saudara akibat perseteruan antar kubu-kubu politik. Seorang jenderal bernama Yi Songge yang sedang memimpin pasukan dalam konflik ini memutuskan untuk memberontak dan melakukan kudeta. Dia mendeklarasikan dirinya sebagai raja baru Korea dan menamai kerajaannya dengan nama Joseon. Dengan ini, dimulailah era kerajaan Joseon di Korea. Ketika naik tahta menjadi raja, Jenderal Yi menggunakan nama baru, yaitu Taejo, dan memindahkan ibu kota kerajaan dari kota Kaesong
menuju Hansong. Dan kota Hansong ini akan berkembang kelak menjadi kota Seoul yang kita kenal sekarang. Di saat bersamaan, Raja Taejo juga membangun istana Gyeongbok yang kedepannya akan menjadi tempat kediaman para Raja Joseon selanjutnya. Berbeda dengan Goryeo, kerajaan Joseon lebih memilih paham dan filosofi Konghucu sebagai agama negara daripada agama Buddha. Kerajaan Joseon pada masa awal juga tetap menjadi negara berpengaruh di Asia Timur, baik secara ekonomi maupun kebudayaan. Hal yang paling menonjol pada masa awal kerajaan Joseon ada di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini bisa terjadi karena pemerintahan Raja Sejong yang agung. Raja Sejong, sesuai dengan gelarnya, adalah salah satu raja terbesar dalam sejarah nasional Korea. Dia berjasa dalam terciptanya aksara Hangul, yaitu sistem aksara asli Korea yang sekarang digunakan oleh bangsa Korea modern. Sebelum terciptanya aksara Hangul, bangsa Korea menggunakan aksara Cina yang disebut Hanja dalam bahasa Korea untuk kegiatan menulis dan membaca sehari-hari. Namun, karena menulis menggunakan aksara Cina sangat sulit dan butuh waktu lama untuk mempelajarinya, membuat hanya sedikit orang yang mampu membaca dan menulis pada masa itu. Raja Sejong secara pribadi mengembangkan sistem aksara baru, yaitu Hangul, yang jauh lebih sederhana dan mudah dipelajari. Hal ini bertujuan agar semua golongan masyarakat Korea pada waktu itu dapat membaca dan menulis. Waktu terus berjalan hingga memasuki abad ke-16 akhir. Dan sesuatu hal yang sangat tidak terduga terjadi. Korea akan diserang oleh penyerbu dari tempat yang tidak terduga. Pada tahun 1592, Jepang di bawah kekuasaan Hideyoshi Toyotomi melancarkan invasi ke Korea. Api konflik ini pertama kali meletus di kota pelabuhan Pusan, di mana kota ini dikepung oleh tentara Jepang dan dikuasai dengan mudah. Invasi Jepang ke Korea ini dikenal juga dengan nama Perang Imjin dan akan menjadi salah satu konflik terbesar yang pernah terjadi di Asia Timur. Tentara Jepang yang sangat profesional ditambah dengan penggunaan teknologi senjata api dalam medan tempur membuat tentara Joseon pada waktu itu tidak berkutik. Hal ini makin diperparah di mana banyak sekali jenderal-jenderal Joseon pada waktu itu kurang kompeten, membuat situasi ini semakin kritis. Tetapi, walaupun tentara Jepang berjaya dan memiliki banyak keunggulan di pertempuran darat, mereka akan mengalami permasalahan besar di wilayah laut. Perlu diketahui bahwa dalam setiap perang dan kampanye militer manapun dalam sejarah, semua pasukan selalu dibekali dengan bahan makanan dan peralatan pendukung ketika pergi berperang, terutama bagi pihak yang pergi menyerang. Suplai makanan dan peralatan pendukung ini umumnya diantar kepada pasukan secara berkala untuk menunjang kebutuhan pasukan ketika berperang. Dalam kasus ini, pasukan Jepang yang berada di Korea masih bergantung dengan suplai makanan dan peralatan yang diantar dari pulau Jepang sendiri. Dan tentu saja, karena kepulauan Jepang dan semenanjung Korea dipisahkan oleh laut, suplai makanan dan peralatan ini diantar dengan kapal. Keadaan inilah yang akan dimanfaatkan oleh seorang tokoh militer Korea legendaris untuk melemahkan pasukan Jepang, yaitu Laksamana Yi Sun-shin. Laksamana Yi Sun-shin bersama armada kapal perang yang dia pimpin mampu menghancurkan banyak sekali kapal perang Jepang beserta kapal pengantar suplai. Hal ini membuat pasukan Jepang yang berada di Korea kekurangan bahan makanan dan peralatan pendukung, yang pada akhirnya mengurangi kemampuan mereka dalam bertempur. Jepang juga makin mengalami kesulitan dalam pertempuran darat, di mana dinasti Ming Cina turut membantu kerajaan Joseon. Bisa kalian bayangkan betapa epik perang ini, di mana samurai beserta Ashigaru Jepang bertempur dengan pemanah Korea dan pasukan berkuda Cina. Prestasi terbesar Laksamana Yi berada di pertempuran laut Myeongyang, di mana hanya dengan 13 kapal perang, Laksamana Yi mampu menang melawan kurang lebih 120 hingga 300 kapal perang Jepang. Kemenangan ini membuat Laksamana Yi menjadi salah satu laksamana terhebat sepanjang sejarah.
Perlu kita ketahui bersama bahwa keunggulan Korea di laut juga bisa terjadi karena kapal kura-kura. Kapal kura-kura adalah kapal perang yang dibuat sendiri oleh kerajaan Joseon. Nama kapal ini diambil dari atap pelindung kapal yang tampak seperti tempurung kura-kura. Atap pelindung ini terbuat dari besi dan dilengkapi dengan duri-duri yang berguna untuk melindungi kapal dari tentara yang mencoba membajak kapal ini. Kapal kura-kura juga dipersenjatai sepenuhnya dengan meriam, membuatnya mampu menghancurkan kapal perang musuh dari jarak yang jauh. Hal yang sangat menyedihkan bahwa Laksamana Yi gugur dalam pertempuran Laut Noryang karena mengalami luka tembak. Pertempuran Laut Noryang menjadi pertempuran besar terakhir dari Perang Imjin. Dan di tahun yang sama, Jepang memutuskan untuk mengakhiri konflik ini. Laksamana Yi sampai sekarang dihormati sebagai pahlawan negara atas jasanya melindungi Korea dari invasi Jepang. Tidak berselang lama setelah invasi Jepang, kerajaan Joseon diserang oleh bangsa Manchu dari arah utara. Orang Manchu ini kelak juga akan berhasil menaklukkan dinasti Ming Cina dan mendirikan sebuah dinasti baru yang kita kenal nantinya sebagai dinasti Qing. Pasukan Manchu berhasil mengalahkan Joseon, dan dengan kekalahan ini, Joseon menjadi negara vassal states atau negara bawahan dinasti Qing dan harus membayar upeti secara berkala. Kerajaan Joseon kemudian menerapkan kebijakan isolasi, di mana Korea menjadi negara tertutup. Kebijakan isolasi ini cukup berhasil di awal, karena mampu membawa kestabilan dan kemakmuran seantero Korea, walau berada dalam pengaruh dinasti Qing. Tapi, kalian pasti sudah tahu apa yang terjadi setelah ini. Kebijakan isolasi Joseon pada akhirnya berdampak negatif, karena akibatnya, Korea tertinggal secara teknologi dan pengaruh politik, terutama dari imperium-imperium besar Eropa yang telah melebarkan pengaruhnya hingga ke Asia Timur. Hal ini juga berakibat pecahnya perang besar antara dinasti Qing Cina dengan Kekaisaran Jepang, yang pada waktu itu menjadi kekuatan utama baru di Asia. Dinasti Qing kalah dalam perang ini dan membuat kerajaan Joseon terbebas dari pengaruh dinasti Qing. Melihat ketertinggalan Joseon dalam berbagai hal, mendorong Raja Gojong untuk mereformasi negara secara total dan memproklamirkan pendirian Kekaisaran Korea. Dengan ini, kita akan memasuki masa terakhir sejarah Korea pada video ini. Setelah reformasi, Korea sekarang berubah menjadi sebuah kekaisaran, dan Raja Gojong sendiri mengambil nama serta gelar baru, yakni Kaisar Gwangmu. Dia melakukan reformasi dan perombakan ini demi memajukan Korea secepat mungkin, agar terhindar dari pengaruh kekuasaan negara-negara besar dunia pada waktu itu, seperti Kekaisaran Jepang dan imperium-imperium Eropa. Kebijakan Kaisar Gwangmu mampu membawa kemajuan pada Korea dalam berbagai bidang, seperti ekonomi dan sistem edukasi. Korea waktu itu juga menerima banyak investasi ekonomi dari negara-negara besar, seperti Jepang, Rusia, Prancis, dan Amerika Serikat. Tetapi, sebuah peristiwa penting terjadi. Perang besar pecah antara Kekaisaran Rusia dengan Kekaisaran Jepang, dan Korea menjadi salah satu tempat perang besar ini. Perang Rusia-Jepang ini nantinya akan dimenangkan oleh Kekaisaran Jepang. Hal yang memilukan bahwa kemenangan Jepang malah berdampak buruk bagi kedaulatan Korea. Pada tahun 1905, 2 bulan setelah Perang Rusia-Jepang berakhir, Kekaisaran Korea melalui perjanjian Ulsa akan menjadi negara protektorat Kekaisaran Jepang. Hal ini membuat Kekaisaran Korea mendapatkan perlindungan militer dari Kekaisaran Jepang. Namun, hal ini hanyalah siasat cerdik Jepang untuk menguasai Korea secara perlahan. Jepang sudah lama berniat ingin menguasai Korea, dan kemenangan mereka atas Rusia mempermudah rencana ini. 2 tahun kemudian, yaitu tahun 1907, Kekaisaran Jepang dan Korea menandatangani perjanjian baru, di mana seluruh kebijakan dalam negeri Kekaisaran Korea akan diatur oleh para petinggi Kekaisaran Jepang. Dan pada akhirnya, tanggal 22 Agustus 1910, Kekaisaran Jepang melakukan aneksasi terhadap Kekaisaran Korea. Semenanjung Korea sekarang sah menjadi wilayah kekuasaan Jepang, dan dengan ini, berakhir sudah kedaulatan bangsa Korea atas negara mereka sendiri. Peristiwa ini menjadi akhir pembahasan dalam video ini, dan kita akan membahas sejarah peradaban modern Korea di lain waktu.
Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Muhammad bin Abdullah Al-Drisi dan MW Priyambodo atas donasinya melalui traktir. Dan tidak lupa, saya ucapkan terima kasih kepada penonton setia channel Historius. Gamsahamnida.